Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Salsya Milenia, NIM 2019 012075. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Proses pembubutan merupakan proses permesinan yang mana alat potong dengan poin tunggal atau single point tool memotong material dari permukaan benda kerja yang berputar. Mesin bubut berfungsi memegang dan memutar benda kerja untuk melakukan operasi permesinan. Proses permesinan dari mesin bubut termasuk proses rotasional, maka karakteristik dalam proses ini adalah alat potong memotong material yang berputar. Satu, kepala tetap. Pada kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam atau cak, sehingga ketika poros spindle berputar maka cekam akan berputar. 2. Alat pencekam. Alat pencekam merupakan alat yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat menggunakan mesin bubut. Ada beberapa jenis alat pencekam yang bisa digunakan, antara lain cekam rahang 3, cekam rahang 4, dan cekam kolet atau cekam cak. Ketiga, ada motor penggerak. Motor penggerak berada di bawah kepala tetap atau gearbox, berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. 4. Tombol emergency stop. Tombol ini digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk hal yang penting dalam keselamatan kerja. Umumnya, mesin-mesin seperti mesin bubut memiliki tombol ini. 5. Handle atau tuas. Handle pada setiap mesin bubut berbeda-beda. Beda pabrik, beda ukuran, berbeda pula handle-handlenya. Cara menggunakan handle dapat disesuaikan atau berpedoman pada tabel yang menempel pada mesin. Fungsi dari handle ini ada berbagai macam, antara lain 1. Pengatur kecepatan spindle. 2. Pengaturan feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis. 3. Pengaturan arah pemakanan. 4. Pengaturan penguliran. 5. Menyalakan dan mematikan mesin. 6. Pengaturan arah pengaturan spindle. Nomor 6 ada eretan. Ada 3 jenis eretan yang terdapat pada mesin bubut, yaitu eretan alas, eretan lintang, dan eretan atas. Eretan alas ialah eretan yang kedudukannya pada alas mesin yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang menggerakkan eretan tersebut secara otomatis atau digerakkan dengan tangan. Eretan lintang berada di atas eretan alas dan kedudukannya melintang terhadap alas. Gerakan melintang yaitu menjauhi atau mendekati operator, baik diputar dengan tangan maupun secara otomatis. Kegunaan eretan ini antara lain untuk memberikan tebal pemakanan pahat atau menggerakkan pemakanan pahat. Eretan atas terletak di atas eretan lintang yang diikat oleh 2 baut. Pada eretan ini terdapat rumah pahat. Kedudukan eretan dapat diubah-ubah atau diputar 360 derajat sesuai dengan kebutuhan. Ketujuh, tool post atau dudukan pahat. Tool post ini berada di atas eretan atas. Digunakan untuk memegang penjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Secara umum, tool post ada 2 macam, yaitu standar tool post dan adjustable tool post. 8. Lampu penerangan. Lampu ini digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut. Berguna juga untuk membantu operator melihat hasil pengukuran benda. Namun, tidak semua mesin bubut dilengkapi dengan lampu. 9. Selang kulen atau pendingin. Berfungsi untuk menyemprotkan cairan kulen saat membubut. Kulen berguna untuk menstabilkan suhu
alat potong dan sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. Ke-10, kepala lepas. Kepala lepas adalah bagian mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas alas mesin. Guna bagian ini adalah sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut, tempat kedudukan bor waktu mengebor, dan lain-lain. Kepala lepas atau tailstock dapat digeser dan dikunci oleh operator di sepanjang alas mesin. Kedudukannya berada pada alas tersebut, diikat dengan baut dan mur. 11. Alas mesin atau bed machine. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, atau steady rest. 12. Poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir adalah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whirlwood atau metrik yang terletak di bawah eretan alas. Berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya, pembubutan arah memanjang atau melintang dan ulir. Poros transporter untuk mesin bubut standar pada umumnya kisar ulirnya antara dari 6 sampai 8 mm. Poros pembawa. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Untuk pengaturan kecepatan pemakanan otomatis dapat dilihat dari tabel pemakanan pada mesin. Proses pengerjaan produk dengan menggunakan mesin bubut. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat ulir pada baut dengan menggunakan mesin bubut. Caranya yaitu 1. Sebelum memulai pekerjaan, gunakan terlebih dahulu alat pelindung dengan lengkap seperti helm safety, face shield, sarung tangan kulit, dan sepatu safety. 2. Siapkan peralatan membubut ulir seperti mata pahat ulir, stick mat, mata pahat rata, tip stroke, hidrometer luar. Selanjutnya, 3. Atau diameter luar dari benda kerja tersebut 18 mm. Selanjutnya, bubutlah benda kerja tersebut dengan mata pahat ulir dengan standar pengoperasian mesin bubut tersebut. Setelah ulir baut tersebut selesai, selanjutnya terlebih dahulu ulir tersebut dengan menggunakan mur atau nut untuk memastikan apakah ulir pada baut tersebut sudah oke atau belum. Mesin milling. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dengan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Proses permesinan milling adalah proses operasi permesinan di mana benda kerja dipotong dengan melewati alat potong silindris dengan multiple cutting edges atau cutter milling. Tujuan atau fungsi mesin push atau milling adalah menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lainnya spesifik seperti profil, radius, silindris, dan lain-lain dengan ukuran dan kualitas tertentu.
simetri dibentuk dengan gerakan linier dari benda kerja dikombinasikan dengan gerakan berputar atau gerakan linier atau pas. Bagian-bagian pada mesin milling. 1. Kolom. Kolom atau badan mesin merupakan penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin seperti lengan, spindle, lutut, tuas-tuas, dan merupakan rumah dari roda gigi transmisi, motor penggerak, beserta puli-pulinya. 3. Arbor. Arbor merupakan tempat kedudukan pisau freeze. Arbor dipasang pada spindle mesin sehingga bila spindle berputar, maka arbor akan ikut berputar pula. Pada mesin freeze mendatar, arbor memiliki bentuk batang bulat yang sepanjang badannya terdapat alur pasak. Arbor jenis ini dilengkapi dengan beberapa cincin spacer yang berfungsi untuk menjepit pisau freeze atau cutting tool, sehingga pisau freeze tidak bergeser dari kedudukannya. Di dalam pemakaiannya, arbor ini ditopang oleh penopang arbor. Lengan atau overarm. Lengan pada mesin freeze mendatar memiliki fungsi sebagai penyokong arbor. Lengan ini ditempatkan pada bagian atas dari kolom atau badan mesin. Bagian bawah lengan ini memiliki alur seperti ekor burung atau dovetail yang sesuai dengan bentuk alur ekor burung pada kolom mesin dan penopang arbor atau arbor bracket. Arbor yang didukung lengan dan penopang arbor. Dengan demikian, lengan mesin freeze ini dapat digeserkan kedudukannya pada kolom mesin dengan cara mengendorkan baut-baut pengikatnya. Meja atau table. Meja mesin freeze merupakan tempat di mana benda kerja akan di-freeze. Penempatan benda kerja pada meja dilakukan dengan menggunakan peralatan penjepit atau penegang benda kerja seperti ragum, klem, kepala pembagi, dan kepala lepas. Dilihat dari konstruksinya, meja mesin freeze mempunyai bentuk persegi panjang dengan alur-alur T pada bagian permukaannya. Alur-alur T ini merupakan tempat kedudukan baut-baut yang digunakan untuk mengikat ragum, klem, kepala pembagi, atau kepala lepas. Meja dapat digerakkan secara memanjang dengan cara memutar roda tangan yang terdapat pada ujung-ujung meja. Meja mesin freeze juga dapat digerakkan secara melintang dengan cara memutarkan roda tangan atau ankle yang terdapat pada lutut. Selain dapat digerakkan secara mendatar dalam arah memanjang ataupun melintang, meja ini dapat juga digerakkan secara vertikal naik atau turun dengan memutarkan ankle yang biasanya juga terdapat pada lutut. Sadel atau dudukan meja merupakan tempat meja bertumpu. Pada bagian bawah dari sadel terdapat alur berbentuk ekor burung yang dipasangkan secara pas dengan alur ekor burung pada bagian atas lutut. Dengan demikian, sadel dapat digerakkan ke dalam arah melintang dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah saddle. Saddle merupakan bagian yang terletak di antara meja mesin freeze dan lutut mesin freeze. Bagian ini berfungsi untuk sehingga kalau sadel digerakkan maka meja juga akan ikut bergerak. Sadel dapat dikunci terhadap lutut sehingga sadel tidak berubah posisi sewaktu dilakukan pengopresan benda kerja. Lutut atau knee. Lutut atau knee merupakan tempat kedudukan sadel, di mana lutut ini ditopang oleh kolom mesin dan batang pengangkat. Lutut dapat digerakkan secara vertikal naik atau turun dengan cara memutarkan ankle-nya. Karena meja bertumpu pada sadel dan sadel bertumpu pada lutut, maka menggerakkan lutut naik atau turun berarti menggerakkan meja secara vertikal untuk mendekati atau menjauhi pisau freeze yang terpasang pada arbor, agar waktu melaksanakan pengefreezan atau tiang mesin berada dalam posisi ini yang berfungsi kokoh, maka lutut sebagai dapat dikunci terhadap kolom. Tempat transmisi. Alas atau bed. Alas mesin merupakan bagian terbawah dari mesin dan tempat bertumpu komponen-komponen utama mesin freeze, seperti kolom,
beserta lengan dan spindle, lutut beserta sadel dan mejanya. Selain itu, alas memiliki suatu rongga atau ruangan yang merupakan tempat menampung cairan pendingin. Gear blank dipasang pada mandrel yang disanggah antara pusat kepala pemisah dan satu lagi pusat di ujung lainnya. Pada saat satu ruang, gigi dipotong oleh pemotong miling dan kepala pemisah digunakan untuk mengindeks pekerjaan ke ruang gigi berikutnya yang diperlukan. Pemotong dipilih sesuai dengan modul atau DP dan jumlah gigi-gigi yang dipotong. Pemotong ini dipasang di punjung miling. Sebelum roda gigi dapat dipotong, pemotongan harus berada di tengah secara akurat relatif terhadap mandrel penahan roda gigi. Salah satu caranya adalah dengan mengatur meja mesin secara vertikal dan horizontal sehingga salah satu sudut pemotong hanya menyentuh mandrel di satu sisi. Kedua dial, meja dan lutut kemudian disetel ke 0. Meja kemudian disesuaikan agar pemotong hanya menyentuh sisi lain mandrel dengan putaran vertikal menunjukkan 0. Pembacaan skrup umpan horizontal dibaca. Pembacaan ini dibagi dua memberikan posisi tengah mandrel relatif terhadap pemotong. Ketika meja diatur secara pusat dengan cara ini, maka meja harus dikunci di posisi itu. Meja kemudian diumpankan secara vertikal sehingga bagian kosong hanya menyentuh pemotong. Tombol vertikal kemudian disetel ke 0. Ini diperlukan untuk memberikan kedalaman pemotongan pada pekerjaan. Dengan pengaturan ini, mesin dapat dihidupkan dan dilintasi sepanjang sumbu pekerjaan untuk memotong gigi di seluruh lebar roda gigi. Kedalaman ditingkatkan perlahan sampai mencapai kedalaman penuh dari gigi. Dengan pengaturan kedalaman, serangan balik gigi dapat dikontrol dengan tepat. Setelah satu celah gigi dipotong, blanco diindeks melalui putaran 1/Z dengan menggunakan kepala pemisah dan proses ini diulangi sampai semua gigi dipotong.